selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah sistem yang bekerja tanpa henti, bahkan saat kita sedang tidur. Yap, inilah saatnya kita mengenal lebih dekat mengenai sistem pernafasan manusia. Nah, kenapa sih kok kita perlu belajar ini? Jadi, kita perlu untuk belajar ini karena setiap sel dalam tubuh kita ini membutuhkan oksigen untuk terus bertahan hidup. Nah, sistem pernafasan inilah yang mempunyai peran untuk menyuplai oksigen siang, malam, setiap hari tanpa henti. Nah, di video kali ini kita akan menyelami sistem yang menjadi fondasi untuk kehidupan manusia. Siap belajar bareng? Yuk kita mulai. Nah, jadi apa sih pernafasan itu? Nah, pernafasan itu merupakan suatu peristiwa dari menghirup udara yang ada di lingkungan luar yang mengandung oksigen itu ke dalam tubuh kita. Kemudian oksigen tadi kan dipakai nih oleh sel tubuh kita. Nah, sehingga akan menghasilkan sisa metabolisme yang berbentuk karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu perlu untuk dikeluarkan dari tubuh ke lingkungan lagi, begitu. Nah, kemudian saat bernafas, kita harus mengetahui sistem pernafasan. Nah, apa itu sistem pernafasan? Jadi, sistem pernafasan itu organ sistem yang bertanggung jawab dalam menukar oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, selain itu, sistem pernafasan itu juga bekerja pada seluruh udara yang masuk ke dalam tubuh untuk kemudian dilakukan penyaringan, penghangatan, dan juga pelembapan di sistem pernafasan. Seperti itu. Nah, jadi sudah diketahui ya apa itu pernafasan dan sistem pernafasan. Nah, kemudian kita membahas mengenai fungsi utama dari sistem pernafasan. Nah, jadi fungsi utama dari sistem pernafasan itu yang ada 3. Yang pertama adalah mengambil oksigen, di mana sudah diketahui tadi bahwa oksigen tersebut itu digunakan untuk mendukung fungsi tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan karbon dioksida, di mana karbon dioksida itu merupakan limbah hasil metabolisme, jadi harus dikeluarkan, nggak boleh disimpan dalam tubuh, gitu. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu menjaga suhu dan juga kelembapan udara. Nah, di mana menjaga suhu dan kelembapan udara itu dilakukan di dalam hidung kita, seperti itu. Nah, next ini merupakan mekanisme dari pernafasan. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa pernafasan itu kegiatan untuk menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, di sini ada 2 mekanisme jadinya. Ada mekanisme inspirasi yaitu menghirup udara dan juga mekanisme ekspirasi menghembuskan udara. Jadi, ketika kita melakukan inspirasi, otot di antara tulang rusuk kita dan juga diafragma itu akan berkontraksi, jadi akan menegang, akan mengangkat gitu. Nah, ketika kedua hal itu berkontraksi, maka akan menyebabkan volume rongga udara di dada itu bertambah. Jadi itulah yang menyebabkan dada kita itu akan membesar ketika kita mengambil udara. Nah, volume rongga dada yang membesar itu akan menyebabkan tekanan udara di rongga dada itu mengecil. Jadi ketika mengecil kan membutuhkan udara tuh. Nah, itulah yang menyebabkan udara itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, kemudian ketika udara itu sudah masuk, oksigen sudah diproses oleh tubuh, maka diperlukan menghembuskan udara, sisa metabolisme tadi, karbon dioksida. Nah, gimana mekanismenya? Jadi, mekanisme dari ekspirasi itu otot di antara tulang rusuk dan diafragma itu akan melakukan relaksasi. Jadi, akan lebih mengendur gitu. Nah, hal itu akan menyebabkan volume rongga dada mengecil. Jadi, dada kita akan mengecil gitu. Nah, hal itu akan menyebabkan tekanan udara di rongga dada membesar. Hal itulah yang perlu dikeluarkan karena tekanan udara rongga dada itu membesar, maka udara perlu keluar. Gitu proses dari ekspirasi. Kemudian setelah kita mengetahui mekanisme dari pernafasan, kita juga harus tahu nih organ pernafasan apa aja sih? Salah.
Setelah kita mengetahui mekanisme pernafasan yang kita lakukan, kita juga harus tahu nih, organ apa aja sih yang menyusun sistem pernafasan itu? Nah, ini merupakan organ dari sistem pernafasan. Ada hidung, faring, laring, kemudian trakea, dan juga paru-paru. Di mana paru-paru itu di dalamnya ada bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Untuk lebih jelasnya, kita akan menonton video mengenai alur dari pernafasan yang ada di dalam tubuh kita. Silahkan ditonton. Bernafas merupakan suatu kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui pernafasan kita. Melalui video ini, kita akan mempelajari lebih lanjut lagi mengenai sistem pernafasan manusia. Alat pernafasan kita terdiri atas hidung, faring atau tenggorokan, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan juga paru-paru. Pertama, ada jalan masuk dan keluar dari udara, bisa melalui lubang hidung dan juga bisa melalui mulut. Akan tetapi, bernafas menggunakan hidung akan lebih baik karena terdapat lendir dan juga rambut-rambut halus di dalam hidung. Rambut-rambut halus tersebut berfungsi untuk menyaring udara yang terdapat kotoran, debu, dan juga kuman penyakit. Lalu, untuk selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke dalam paru-paru dan juga untuk mengatur kelembapan udara agar dapat sesuai dengan kelembapan tubuh kita. Setelah melewati hidung, oksigen lalu akan menuju ke tenggorokan atau faring. Di tenggorokan ini terdapat laring atau pangkal tenggorokan dan juga ada trakea atau batang tenggorokan. Laring merupakan organ pernafasan yang berfungsi untuk menghubungkan antara hidung dan juga dengan trakea. Setelah oksigen melalui laring, berikutnya oksigen akan menuju ke dalam trakea atau batang tenggorokan. Pada bagian dalam dinding batang tenggorokan, terdapat selaput lendir dan juga rambut-rambut halus yang selalu bergetar. Rambut halus ini berfungsi untuk menghalangi benda-benda asing yang lebih kecil lagi yang lolos dari rambut-rambut halus di hidung tadi agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Setelahnya, pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu organ pernafasan yang merupakan percabangan yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Setelah melewati bronkus, udara akan menuju cabang dari bronkus yang disebut dengan bronkiolus. Lalu, oksigen akan masuk ke dalam ujung bronkiolus, di mana ujung ini terdapat gelembung paru-paru yang biasa disebut dengan alveolus. Pada alveolus, terdapat pembuluh darah, dan disinilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Berikutnya, karbon dioksida akan keluar melewati organ pernafasan-pernafasan tadi. Nonton video tadi, kita jadi lebih paham kan ya mengenai sistem pernafasan kita. Nah, kemudian setelah paham, kita nih harus menjaga kesehatan sistem pernafasan kita karena ada beberapa gangguan pada sistem pernafasan. Nah, ini adalah beberapa gangguan yang sering kita temui di lingkungan kita. Nah, pertama ini ada asma. Asma ini merupakan penyakit pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran udara. Nah, asma ini dapat menyebabkan sesak nafas, batuk, dan keluarnya lendir. Nah, asma dapat disebabkan oleh reaksi terhadap alergi seperti dingin, debu, ataupun serbuk sari. Nah, asma dapat dicegah dengan menghindari pemicu alergen, menjaga kebersihan lingkungan, dan penggunaan obat untuk mengontrol gejala asma. Yang kedua ada TBC yang merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana umumnya menyerang paru-paru tapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Penyakit ini dapat dicegah dengan vaksinasi BCG, pola makan sehat, olahraga teratur, menjaga kebersihan, dan istirahat yang cukup. Nah, kemudian yang terakhir ini yang biasa kita temui adalah flu, di mana penyakit ini itu disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebabkan kita itu merasa demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk, dan juga hidung tersumbat.
Nah, penyakit ini itu dapat menular melalui droplet dan juga ketika kita memegang benda-benda yang terkontaminasi oleh virus influenza tadi. Nah, untuk pencegahannya itu adalah dengan vaksinasi tahunan, pola hidup sehat, dan juga menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit flu ini. Kemudian, agar kita tidak terkena penyakit-penyakit saluran pernafasan tadi, maka kita perlu menjaga kesehatan sistem pernafasan, yaitu dengan menghindari merokok dan juga asap rokok, kemudian rajin berolahraga, menghindari polusi udara, dan juga mengonsumsi makanan yang sehat. Seperti itu. Nah, sudah jelas ya? Jadi kesimpulan dalam video materi ini itu adalah kita belajar mengenai sistem pernafasan manusia yang terdiri dari berbagai macam organ yang penting yang memiliki kerjanya masing-masing untuk mendukung kehidupan kita. Kemudian kita juga dapat mengetahui penyakit apa aja sih yang ada di sistem pernafasan kita dan juga kita dapat menjaga kesehatan sistem pernafasan kita agar tubuh kita ini tetap bugar dan juga berfungsi secara optimal. Nah, sudah sekian video materi pernafasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Dadah.